Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Yani Hermawati dengan NIM 2046223 PA 20195 izin menyampaikan terkait penelitian saya yang berjudul Sintesis Uji Sitotoksitas dan Uji Aktivitasnya sebagai senyawa kandidat anti kanker melalui studi penambatan molekul pada senyawa analog kurkumin dari para-dimetil-aminobenzoaldehid dan asil aseton yang dibimbing oleh dosen pembimbing 1 yaitu Dr. Endang Astuti MSI dan dosen pembimbing 2 yaitu Profesor Dr. Harno Dwi Pranowo. Latar belakang dari penelitian saya adalah maraknya kasus kanker yang terjadi belakangan ini. Kanker sendiri merupakan suatu penyakit keganasan yang terjadi pada jaringan tubuh, terjadinya sel-sel abnormal yang tumbuh secara berlebihan dan tidak terkendali. Globacon Global Cancer Observatory, kanker ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang dampak kematiannya terbanyak di dunia. Nah, di Indonesia sendiri, kanker juga merupakan salah satu penyakit yang cukup menyebabkan banyak kematian atau morbilitas, di mana kanker yang paling banyak yaitu adalah kanker payudara, di mana terdapat rasio sebesar 42 wanita per 100.000 wanita itu terkena kanker payudara, dan tingkat kematiannya cukup tinggi karena di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini keberadaan kanker payudara itu biasanya diketahui ketika sudah berada pada stadium lanjut atau pada tingkat kerusakan yang parah. Karena banyaknya kasus kanker yang terjadi di dunia maupun di Indonesia sendiri, dilakukan berbagai pengobatan, salah satunya adalah operasi, kemoterapi, radioterapi, imunoterapi, terapi hormon, terapi target. Tetapi pada operasi sendiri dapat mengangkat sebagian jaringan kanker, tetapi masih terdapat menyisakan sedikit jaringan kanker itu dalam tubuh, jadi tidak sepenuhnya tuntas, sehingga harus dikontrol dengan obat-obatan lain seperti kemoterapi, radioterapi, dan lain-lain. Tetapi efek sampingnya itu cukup memiliki dampak yang cukup serius ya ketika dikonsumsi jangka panjang, misalnya menjadi lebih lemah, lebih lesu, jadi imunitas dalam tubuh itu menurun dan seringkali dapat menyebabkan komplikasi yang lebih serius lagi. Nah, karena ada berbagai macam efek samping yang memprihatinkan, sehingga dikembangkanlah obat anti kanker dengan bahan dasar kurkumin. Penelitian DAI dan kawan-kawan 2010 ini menyatakan bahwa kurkumin itu memiliki aktivitas farmakologis sebagai anti Alzheimer, anti-inflamasi, antioksidan, anti kanker, dan juga anti HIV. Tujuan dan manfaat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan sintesis analog kurkumin berbahan dasar para-dimetil-aminobenzoaldehid dan asetil aseton. Kemudian untuk melakukan uji sitotoksitas terhadap senyawa kanker secara in vitro terhadap sel kanker payudara dan sel normal. Kemudian melakukan uji aktivitasnya sebagai senyawa anti kanker melalui studi penambatan molekul terhadap protein EGFR, BCL2, dan P53 mutan. Manfaatnya sendiri dapat memberi referensi terkait senyawa kandidat anti kanker yang akan disintesis, yaitu senyawa analog kurkumin. Kemudian untuk pengimplementasian ilmu disiplin kimia terhadap kehidupan sehari-hari serta sebagai sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ada tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis. Kurkumin sendiri merupakan senyawa fenolik pada rimpang kunyit kurkumalonga L, di mana memiliki aktivitas biologis seperti antioksidan, antiinflamasi, anti kanker ya, kemoprevensi, kemoterapi, dan juga anti mutagen, anti koagulan, dan lain-lain. Tanaman ini termasuk dalam famili jahe dengan nama Ayupek 1,7 bis 4 hidroksi 3 metoksifenil 1,6 heptadien 3,5 dion dengan rumus molekul C21H20O6. Berat molekulnya sekitar 368 dengan titik leleh 183. Nah, modifikasi kurkumin menjadi analog kurkumin dapat dilakukan dengan mengganti gugus aril, gugus diketo, gugus metilan aktif, dan ikatan rangka pada struktur kurkumin.
Gugus di keto yang dimodifikasi menjadi monokarbonil mampu meningkatkan stabilitas kimia dalam kondisi fisiologis dengan aktivitas biologis yang lebih baik. Analog kurkumin ini dapat disintesis dengan reaksi kondensasi Claydon-Smith dengan reaktan aldehid dan keton serta katalis asam maupun basa. Oke, kemudian ada penambatan molekul atau molecular docking. Ini merupakan salah satu teknik pemodelan komputasi yang termasuk dalam struktur based drug design, di mana teknik ini dapat digunakan untuk memprediksi konformasi dan orientasi pose atau posisi suatu molekul ke molekul lain ketika duanya berinteraksi satu sama lain untuk membentuk kompleks yang stabil. Nah, kompleks reseptor ligan yang berikatan karena adanya interaksi non-kovalen diantaranya adalah ikatan hidrogen, ikatan hidrofilik, hidrofobik, van der Waals, dan elektrostatik. Nah, penambatan molekuler ini dapat divalidasi dengan menggunakan redocking antara ligan asli atau native ligan dengan protein target. Parameter yang digunakan untuk penambatan ulang adalah RMSD atau root mean square deviation, di mana RMSD ini menggambarkan seberapa besar perubahan konformasi ligan reseptor awal dan konformasi ligan reseptor setelah dilakukan penambatan ulang. Metode penambatan molekul dikatakan valid apabila nilai RMSD-nya itu kurang dari 2 Armstrong sehingga dapat digunakan untuk penambatan senyawa baru. Kemudian ada uji sitotoksik, di mana uji sitotoksik ini adalah uji in vitro terhadap sel kanker langsung ya. Jadi metode yang digunakan adalah metode MTT atau microculture tetrazolium teknik, di mana uji kalorimetri yang biasa digunakan untuk menunjukkan sitotoksis sel itu dengan memberikan informasi tentang toksisitas sel itu ya. Jadi uji ini dilakukan pada 96 well plate dan hasilnya dibaca dengan spektrofotometer ELISA pada panjang gelombang 570 nm. Hipotesis 1, di mana jika suatu senyawa analog kurkumin disintesis melalui kondensasi aldol atau reaksi Claydon-Smith, biasanya ini lebih umum dikenal sebagai kalkon ya, sintesis senyawa kalkon, tetapi perbedaannya ketondol aldehid itu pada senyawa kalkon itu rasionya 1:1, sedangkan pada analog kurkumin itu biasanya 1:2. Nah, itu akan menghasilkan senyawa analog kurkumin dengan menggunakan katalis asam atau basa. Kemudian hipotesis 1 yaitu jika pada sintesis senyawa analog kurkumin dari benzal paradimetil amin benzaldehid ya dan keton itu ditambahkan katalis basa dengan metode Claydon-Smith, maka akan menghasilkan senyawa hasil sintesis berupa senyawa analog kurkumin monokarbonil. Perumusan hipotesis 2 yaitu bahwa pada P53 akan membentuk ikatan hidrogen dan residu asam amino esensial dengan afinitas ikatan itu sebesar min 6,82. Dan pada penelitian Su itu menunjukkan bahwa EGFR dan analog kurkumin itu memiliki jarak ikatan 2,3 Armstrong serta terdapat interaksi pication dan cincin benzene dari rantai samping ya. Nah, hipotesis kedua, apabila senyawa usulan analog kurkumin monoketon berinteraksi secara spesifik dengan residu asam amino pada sisi aktif P53, EGFR, BCl2 serta memberikan nilai afinitas ikatan yang lebih rendah dibandingkan kurkumin, maka senyawa analog kurkumin monoketon yang diusulkan diharapkan lebih stabil dan berpotensi menghambat reseptor tersebut dengan aktivitas anti kanker payudara yang lebih baik dari kurkumin. Hipotesis ketiga, di mana modifikasi beta-diketon pada kurkumin menjadi analog kurkumin dapat memiliki aktivitas anti kanker dan dilakukan pengujian sitotoksik dengan analog kurkumin menghasilkan nilai IC50 sebesar 84 dan 45 mikrogram per mili. Hipotesis ketiga, apabila senyawa
analog kurkumin adalah disintesis yaitu 1E, 4E, 1,5 bis 4 dimetilamin penil penta 1,4 dian 3 on. Dilakukan uji sitotoksitas, maka akan diperoleh senyawa yang memiliki aktivitas penghambatan terhadap sel kanker payudara antara sedang hingga tinggi dan selektif terhadap sel normal vero. Kemudian rancangan penelitian yaitu sintesis penelitian dilakukan dengan sintesis senyawa analog kurkumin dari para dimetilamin benzaldehid dan asetilaseton. Kemudian dilakukan uji sitotoksitas secara in vitro terhadap sel kanker payudara dan sel normal. Kemudian dilakukan uji aktivitas sebagai senyawa kandidat anti kanker melalui penambatan molekul pada protein EGFR, BCL2 dan P53 mutan. Berikut gambaran reaksi yang mungkin terjadi. Metode penelitian senyawa analog kurkumin dilakukan dengan mencampurkan 10 milimol para dimetilamin benzaldehid dan 5 milimol asetilaseton dalam 10 mili etanol. Kemudian ditambahkan 2 mili KOH 40%. Kemudian diaduk dan dikontrol dengan ALT. Kemudian hasilnya itu ditambahkan aqueous dingin dan hasil pekat. Kemudian disaring dan dicuci dan dihasilkan endapan dengan aqueous. Kemudian endapannya itu dicuci dengan aqueous dan air dingin. Kemudian diuji titik leburnya dan karakterisasinya dilakukan dengan FTIR, HNMR, CNMR, FTIR. Dilakukan uji sitotoksis secara in vitro ya. Pertama, sel kanker itu dan media itu didistribusikan ke dalam 96 well plate. Kemudian media kultur dibuang, ditambahkan 100 mikroliter sampel pada setiap sumuran. Kemudian diinkubasi selama 24 jam dan ditambahkan 100 mikroliter larutan MTT diinkubasi selama 4 jam. Kemudian ditambahkan reagen stopper SDS HCl 10%. Kemudian didiamkan pada suhu ruangan pada suhu gelap selama 1 malam. Kemudian diukur absorbasinya pada panjang gelombang 570 nm. Oke, next. Uji aktivitas senyawa uji aktivitas sebagai senyawa kandidat anti kanker yang dilakukan dengan molecular docking. Molecular docking ini dilakukan dengan mengunduh protein dari PDB, kemudian protein dan ligan itu kemudian dioptimasi dengan menggunakan Chimera. Dapat juga digunakan menggunakan Discovery Studio ya, jadi bebas saja. Kemudian dilakukan redocking dan docking menggunakan Autodock 4. Kemudian setelah dilakukan itu selesai, divisualisasi dengan menggunakan BioVia dan Discovery Studio itu ya. Dan ligan usulan dapat dioptimalisasi dengan Gauss View. Hasil dan pembahasan dilakukan sintesis analog kurkumin ya dari para dimetilamin benzaldehid dan juga asetilaseton diperoleh senyawa analog kurkumin di mana rendamannya sebesar 60,58% dengan titik leleh 197,8 sampai 203,3 Celcius. Kemudian ini dapat dilihat pada spotnya. Ini terdapat satu spot yang sebelah kiri itu adalah aldehid, sedangkan yang B itu adalah hasil sintesis. Ini adalah hasil sintesisnya ya. Yang sebelah kiri adalah visualisasi atau gambar analog kurkumin sebelah sintesis. Warnanya adalah berwarna putih kekuningan, jadi warnanya seperti serbuk seperti itu dengan persen area 96,21%. Jadi ada ini sudah termasuk bagus sintesisnya karena sudah di atas 90%. Kemudian ada analisis FTIR seperti yang kita lihat pada daerah serapan sekitar 2800-2900 itu terdapat stretching SV2. Kemudian pada 1600 itu terdapat 1661 itu terdapat CO karbonil, di mana CO karbonil itu daerah serapannya sekitar 1650 sampai 1700-an.
Kemudian pada daerah 1300 sampai 1600 itu terdapat sisi aromatis yang terdapat pada benzen, dan pada daerah serapan 1000 sampai 1123 itu terdapat serapan CN. Analisis HNMR seperti yang dilihat bahwa HNMR-nya itu sudah tertera pada tabel ya, klasifikasinya, dan juga terdapat 4 resonansi dan sudah ditunjukkan pada gambar. Kemudian untuk analisis NMR juga sama, sudah ditunjukkan pada tabel terkait C yang terdapat pada struktur senyawa ini ya. Ada 8 resonansi dengan wilayah yang berbeda. Kemudian redocking ini adalah redocking native ligand atau ligand asli dengan EGFR, P53 mutan, dan juga BCL2. Redocking sendiri ini untuk membandingkan konformasi yang paling stabil pada native ligand sebelum dan sesudah dilakukan redocking. Nah, ini adalah penambatan molekul EGFR. Visualisasinya dapat dilihat. Dan ini adalah protein EGFR dengan PDB 1M17 dengan MSD 0,708 Armstrong memiliki residu asam amino. Yang kuning ini merupakan residu asam amino yang dimiliki oleh ketiga ligand. Nah, sedangkan yang warnanya hijau, biru, dan oranye ini merupakan residu asam amino yang hanya dimiliki oleh 2 ligand. Berdasarkan afinitasnya, dapat dilihat bahwa analkurkumin ini memiliki aktivitas yang lebih baik daripada native ligand dan juga kurkumin, sehingga dapat berpotensi sebagai pengganti ligand asli dan juga kurkumin ya. Kemudian ini adalah visualisasi BCL2 dengan kode PDB 6 memiliki RMSD sebesar 1,229 Armstrong. Seperti yang dilihat pada tabel ya. Jadi seperti tadi bahwa residu asam amino yang kuning ini merupakan residu asam amino yang terdapat pada ketiga ligand ya, dan di sini afinitas analog kurkumin juga lebih baik daripada native ligand maupun pada P53 mutan. Ini dapat dilihat visualisasinya di tabel PDB 6 UTP, RMSD-nya dimiliki senilai 0,370 Armstrong. Ini dapat dilihat ini ya, yang kuning itu merupakan residu asam amino dari ketiga ligand. Ini memiliki residu yang sama, dan pada analog kurkumin sendiri dapat dilihat bahwa memiliki nilai afinitas yang lebih tinggi daripada ligand asli maupun kurkumin, sehingga aktivitasnya jauh lebih bagus daripada kedua ligand tersebut. Untuk uji sitotoksik, ini dapat didapatkan data berupa IC50 dan juga indeks selectivity, bahwa pada senyawa kurkumin ini memiliki nilai IC50 20 dan 31 pada sel kanker dan juga sel viro, sedangkan pada analog kurkumin ini nilainya di atas 200, 263 dan juga 350, yang artinya apa? Bahwa senyawa kurkumin ini memiliki kategori yang sangat strong dalam menghambat cancer, sedangkan pada analog kurkumin ini memiliki kategori very weak atau sangat lemah dalam menghambat cancer. Untuk indeks selectivity-nya memiliki nilai kalau kurang dari 1 itu kurang selektif terhadap sel kanker, sedangkan lebih dari 3 itu lebih tinggi dalam selektivitasnya terhadap sel kanker tersebut. Nah, kesimpulannya dapat diambil berdasarkan data yang sudah dikumpulkan bahwa sintesis senyawa analog kurkumin berhasil dilakukan dengan rendeman sebesar 60,58%. Kemudian senyawa menunjukkan afinitas penambatan molekul yang baik terhadap protein kanker,
Dan yang terakhir adalah hasil uji toksik analog kurkumin menunjukkan aktivitas yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan kurkumin. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.